Nah, kali ini aku bakalan bahas pengaruh reformasi gereja di Eropa terhadap munculnya aliran Protestan. Nah, yang pertama, apa sih latar belakang munculnya reformasi gereja? Nah, jadi pada tahun 1500 Masehi, umat Kristen di Eropa Barat seluruhnya adalah penganut gereja Katolik dengan Paus di Roma sebagai kepalanya. Nah, peristiwa ini diawali ketika munculnya keluh kesah tentang jual beli pengampunan dosa, berubah menjadi sebuah keributan dahsyat. Nah, peristiwa perpecahan ini dikenal sebagai reformasi gereja. Banyak orang yang telah khawatir atas gereja Katolik lama sebelum terjadinya reformasi gereja, sebab para paus atau pemimpin tertinggi dari gereja Katolik ini sering bertindak bagaikan raja digantikan sebagai pemimpin agama. Nah, kemudian reformasi ini diartikan sebagai sebuah gerakan yang bertujuan untuk kembali ke bentuk ajaran agama seperti yang dicontohkan oleh Nabi Isa. Nah, selanjutnya siapa sih tokoh pelopor reformasi gereja ini? Nah, jadi pelopor dari reformasi gereja ini adalah Martin Luther. Nah, dia adalah seorang pastor dan guru besar Universitas Wittenberg di Jerman. Nah, sebelumnya ia merupakan seorang biarawan yang taat. Nah, Luther melihat ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama dalam gereja Katolik. Salah satunya adalah jual beli pengakuan dosa. Nah, di mana menurutnya pengakuan dosa bukanlah hal yang dapat diperjualbelikan. Nah, di sisi lain, ia juga menulis beberapa daftar alasan panjang mengapa ia tidak setuju dengan pengampunan dosa ini, dan kemudian menempelkannya di pintu gereja di kota kelahirannya. Nah, tulisan ini kemudian dicetak dan disebarluaskan ke seluruh Jerman. Nah, selanjutnya, Luther mengajarkan bahwa setiap orang harus melaksanakan keimanan mereka kepada Tuhan berdasarkan apa yang ada pada kitab Injil. Maka mereka sebenarnya tidak memerlukan paus atau imam. Nah, kegigihannya untuk melakukan reformasi gereja belum usai, sebab selain menolak kehadiran paus dalam kekuasaan negara, ia juga berani menentang anggapan bahwa Alkitab hanya boleh dibaca dan ditafsirkan oleh rohaniawan saja. Nah, Martin Luther juga sangat menjunjung tinggi kebebasan individu serta kesetaraan dan menolak gagasan tersebut. Nah, menurutnya, semua orang yang mengimani Katolik sebagai agamanya berhak untuk membaca Alkitab. Hal ini kemudian membuatnya menerjemahkan sendiri Alkitab ke dalam bahasa Jerman. Nah, meskipun akibat pemikirannya ini ia dianggap sebagai orang yang sesat, tetapi anggapan ini kemudian mendorongnya dan para pengikutnya untuk mendirikan gereja sendiri dan disebut sebagai gereja Protestanisme. Nah, gerakan Luther juga membawa dampak pada melemahnya kekuasaan paus. Nah, kemudian setelah gerakan Martin Luther ini, maka terbitlah atau lahirlah beberapa jenis aliran Protestan. Nah, yang pertama itu ada gereja Luther di Jerman Utara dan di negara-negara Skandinavia. Nah, yang kedua ada agama Zwingli sebagai agama resmi di daerah Kanton Swiss. Yang ketiga ada agama Calvin yang dianut di daerah Belanda, Skotlandia, dan Perancis. Dan yang terakhir ada gereja Anglikan sebagai gereja resmi di kerajaan Inggris. Nah, kemudian apa saja sih dampak dari reformasi gereja ini? Nah, yang pertama, lahirnya Protestanisme. Nah, resistensi atau perlawanan yang kuat terhadap gereja Katolik Roma kemudian mendorong para pengikut Luther untuk mendirikan gereja sendiri yang terlepas dari gereja Katolik Roma. Nah, yang kedua, adanya reformasi dan demokrasi, di mana reformasi Protestan adalah kebebasan individu dan kesetaraan. Kebebasan individu dapat dilihat dari penolakan Luther atas otoritas paus termasuk atas kekuasaan sekuler. Nah, di sisi lain terjadi juga reformasi atau perang 30 tahun dan kebebasan beragama. Nah, kaum Katolik dan Protestan berperang satu sama lain yang terjadi pada 1618 sampai 1648. Nah, perang ini berakhir dengan perjanjian perdamaian Westphalia, yaitu adanya pengakuan atas kebebasan beragama di tiap-tiap negara. Nah, jadi sekian untuk pengaruh reformasi gereja di Eropa terhadap munculnya berbagai aliran Protestanisme
Jadi, Kristen Protestan merupakan dampak dari adanya peristiwa reformasi gereja di Katolik. Nah, protes ini yang nantinya menjadi identik dari nama agama mereka, yaitu Kristen Protestan yang berasal dari kata protes. Begitu. Baik, cukup sekian untuk materi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang tidak disengaja. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.